Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Inilah malam 1000 bulan ketika Tuhan menyeka air mata kita, ketika Tuhan menyeka dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tak terasa kita sudah menjumpai Ramadan di hari-hari yang terakhir. Marilah kita manfaatkan Ramadan kita kali ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang sangat istimewa, suatu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, lagu dari Bimbo yang berjudul Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah sudah ngendikan bahwa Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sementara itu menurut tafsir dari ulama Profesor Dr. Quraish Shihab, Lailatul Qadar ini memiliki 3 makna. Lailatul kita ketahui artinya adalah malam. Qadar sendiri ada berapa arti? Yaitu ada 3 arti. Yang pertama adalah kemuliaan. Lailatul Qadar bisa kita maknai sebuah malam yang sangat mulia, sebuah malam yang paling mulia. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak dari kita yang memaknai apabila kita beribadah di malam tersebut, maka seolah-olah kita beribadah sepanjang 1000 bulan, atau bisa disebut lebih dari 80 tahun. Kemudian makna qadar yang kedua lagi yaitu sempit. Nah, ini bisa kita lihat pada ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan malaikat-malaikat sehingga bisa dimaknai pada malam ini bumi, dunia dan seisinya menjadi sangat sempit karena dipenuhi oleh para malaikat. Kemudian makna qadar yang ketiga yaitu penentuan, ketentuan atau penentuan, di mana Allah menentukan malam ini kita akan menjadi apa. Profesor Dr. Quraish Shihab memaknai
apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini akan menjadi penentuan kedepannya kita itu akan bagaimana. Apabila kita mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan beribadah kepada Allah, dengan banyak berzikir, qiyamul lail, banyak beriktikaf, merenungi dosa-dosa dan sebagainya, maka malam-malam yang selanjutnya kita akan diberi kemuliaan dari malam tersebut. Apabila kita tidak peduli dengan Lailatul Qadar, orang gagas nganggep biasa wae, tidur nyenyak seperti biasanya, maka kita juga tidak akan mendapatkan kemuliaan itu sampai dengan 1000 bulan ke depannya. Nah, kemudian banyak yang bertanya, apa sih tandane wong sing entuk Lailatul Qadar? Apa saja tanda orang-orang yang mendapat kemuliaan Lailatul Qadar ini sendiri? Nah, ada 2 tanda secara umum. Yang pertama yaitu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan merasakan kedamaian. Di ayat terakhir kita bisa mendengar juga salamun hiya hatta matla'il fajr. Menurut beliau Profesor Quraisy Shihab, kedamaian akan diturunkan sampai fajar. Ini bisa dimaknai sampai fajar keesokan harinya, dan bisa juga kita maknai sampai fajar di hari akhirat nanti. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini akan merasakan kedamaian dan juga memberi kedamaian sampai sepanjang masa. Damai itu sendiri bisa aktif dan juga bisa pasif. Contohnya damai aktif, misalnya kita memberi kedamaian kepada orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, memberi kebencian, kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama, sedekah, zakat, tolong menolong, dan sebagainya. Kemudian damai pasif ini, kita tidak mengganggu orang lain, itu sudah merupakan suatu kedamaian. Orang ngapusi wong liya, tidak menipu, tidak berbohong, tidak iri hati kepada orang lain, tidak membenci dan memusuhi orang lain. Ini adalah salah satu tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kedamaian, dan dia juga bersikap damai kepada orang lain. Kemudian ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar yang kedua yaitu seperti di dalam ayat surat Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat akan diturunkan ke bumi dan mengikuti orang tersebut yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Seperti yang kita tahu, malaikat ini menyebarkan kebaikan, sehingga orang yang diikuti dengan malaikat ini akan termotivasi, terdorong untuk selalu melakukan kebaikan. Dia yang biasanya tidak terlalu peduli dengan kebaikan akan mempunyai rasa di dalam hati untuk semakin termotivasi, sregep melakukan kebaikan. Yang biasanya jarang sedekah menjadi lebih sering sedekah. Yang biasanya malas membantu orang lain lebih semangat membantu orang lain. Yang biasanya malas silaturahim lebih semangat silaturahim, dan seterusnya. Yang sebelumnya malas sholat sunnah, malas qiyamul lail menjadi lebih sering qiyamul lail misalnya. Nah, marilah kita berkaca diri kita sendiri, tidak usah menilai orang lain tentunya. Tidak usah kita nyandai, wah kae wonge entuk Lailatul Qadar, wah kae wonge ora entuk Lailatul Qadar. Tidak usah. Kita menilai diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita berhasil mendapatkan Lailatul Qadar ataukah belum? Kita bisa menilai apa yang terjadi setelah malam-malam Ramadan ini. Apakah kita bertambah baik, bertambah memberi kedamaian kepada orang lain, atau biasa saja, atau bahkan naudzubillah kita malah lebih buruk dari kemarin.
Jangan sampai itu terjadi. Mari Bapak Ibu, kita semua lebih semangat beribadah kepada Allah. Terlebih di bulan Ramadan ini kita perbanyak berzikir, iktikaf, qiyamul lail, agar kita juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Tentu tidak semua orang bisa menjalani iktikaf di masjid misalnya, atau qiyamul lail setiap malam misalnya. Belum tentu. Ada beberapa orang yang mempunyai tanggung jawab atau pekerjaan sehingga tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Misalnya kita tahu ada yang berprofesi sebagai polisi lalu lintas misalnya. Di malam-malam Ramadan yang akhir ini tentu tugas untuk menjaga lalu lintas, ketertiban jalan dan sebagainya semakin banyak, sehingga yang bisa dilakukan adalah menambah kebaikan, meniatkan ibadah, meniatkan menjaga lalu lintas, bekerja ini untuk mendapatkan ridho dari Allah. Meniatkan bekerja, menata lalu lintas ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang bekerja sebagai dokter, tentunya di masa pandemi corona ini pekerjaan lebih banyak. Perawat, dokter, tenaga medis semua akan sibuk di rumah sakit, bahkan pada malam hari. Tapi itu semua adalah kebaikan yang bisa kita niati untuk beribadah pada Allah. Ibadah setiap orang berbeda-beda. Bagi yang longgar waktunya, mari kita perbanyak qiyamul lail, iktikaf, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Bagi yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan, mari kita niatkan pekerjaan kita ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.